Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Siapa bilang Islam ini agama yang antipati dan menolak terhadap tradisi dan juga budaya? Siapa bilang Islam ini anti terhadap budaya? Islam adalah agama yang rahmat dan lil alamin. Karena dibawa oleh Rasulullah SAW yang juga menebarkan rahmat dan kasih sayang di seluruh alam, bukan hanya manusia, bukan hanya melindungi dan menjamin keselamatan dan juga hak-hak pemeluknya, tetapi Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga hak-hak orang di luar Islam, melindungi mereka orang di luar Islam. Dan Islam mengajarkan haram hukumnya kita memerangi orang di luar Islam, dengan catatan mereka tidak memerangi kita, tidak memerangi Islam. Jadi Islam haram hukumnya memerangi agama lain ataupun orang di luar Islam selama mereka tidak memerangi Islam. Ya. Jadi Islam disebarluaskan, yang diperintahkan di dalam Islam adalah berdakwah, mengajak. Orang di luar Islam diajak untuk masuk Islam dengan cara yang rahmat dan lil alamin, dengan cara yang lembut, dengan cara-cara berdialog, dengan cara-cara. Intinya tidak ada syariat Islam yang mengajak orang di luar Islam dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara perang. Tidak ada. Saudaraku, ada sebagian kelompok yang menuduh Islam adalah agama yang radikal, agama yang ekstremis, agama-agama yang anti terhadap budaya dan anti terhadap tradisi. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang salah, gagal faham terhadap Islam. Karena mereka tidak mau belajar tentang Islam kalau itu di luar Islam. Atau ada orang yang memang sengaja mereka ingin menyerang, mengadu domba antara Islam, syariat Islam dengan budaya. Orang Islam boleh pakai belangkon, boleh pakai sorjan. Orang-orang Maluku, orang-orang Papua, orang-orang manapun suku-suku yang ada di Nusantara ini boleh memakai pakaian-pakaian adat istiadat mereka, ya, di saat mereka melakukan ibadah, dengan catatan selama menetapi syarat-syarat secara fikih. Misalnya sholat pakai belangkon boleh saja, pakai surjan boleh saja. Tidak harus pakai songkok, tidak harus pakai surban, tidak harus pakai imamah, tidak harus. Selama pakaian itu bersih, suci dari najis dan menutup aurat. Ya, begitu juga dengan budaya. Islam tidak menolak budaya atau tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang kita di suatu etnis ataupun di suatu suku. Jawa misalnya. Islam tidak menolak itu semua, dengan catatan adat istiadat, tradisi, ritual budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saya ulangi, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya tradisi, adat istiadat, budaya tidak mengganggu, tidak merusak tauhid, tidak merusak akidah pokok yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi coba difahami, harus bisa membedakan mana adat istiadat, mana syariat. Ya, dan Islam tidak sebagai syariat tidak pernah menolak adat istiadat. Seperti tadi, dengan catatan tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat Islam. Jadi silakan bagi orang Jawa pakai belangkon, pakai udeng, ya, sah-sah saja. Untuk sholat sah-sah saja. Tidak harus pakai peci, tidak harus pakai imamah. Tetapi tidak boleh mengganti kalimat-kalimat sholat dengan bahasa-bahasa suku masing-masing. Misalnya takbir diganti dengan orang Jawa, Allah Maha Agung. Tidak boleh, tetap teks lafaz yang sudah pokok yang sudah ditentukan adalah takbirnya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Fatihah kemudian diganti dengan bahasa Jawa. Tidak boleh, tidak sah sholatnya. Karena itu adalah sesuatu yang sudah baku, sudah pokok dan sudah ditetapkan, dan tidak boleh untuk diganti. Ya, jadi jangan salah. Di dalam berpakaian, umat Islam tidak dibatasi selama menutup aurat, selama pakaiannya itu bersih, ya kan? Dan itu menjadi syarat mutlak di dalam kita melakukan sholat. Kemudian ada yang menuduh Islam ini agama yang radikal, agama yang tidak toleransi. Islam sangat mengajarkan toleransi. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Karena Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, sosok mulia
yang sosoknya ini adalah sebagai simbol, sebagai role model, adalah pembawa rahmat, bahkan bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada orang-orang di luar Islam, dan itu sudah dibuktikan dari masa ke masa. Saudaraku, di dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, kitab Muhammad Insanul Kamil ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam kitab ini membahas tentang sifat-sifat, perilaku, dan juga kemuliaan-kemuliaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai Nabi, Rasul, sekaligus sebagai pembawa rahmat. Seperti di dalam halaman 133 tentang kamalu rahmatihi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmatu Shallallahu Alaihi Wasallam lil alamin, tentang kesempurnaan rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat yang membawa rahmat untuk semesta alam, ya, bukan hanya manusia. Di sini dikatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kalau Allah Taala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, aku tidak mengutusmu wahai Muhammad illanya ini adalah illa istisna, huruf istisna, kecuali untuk membawa rahmat lil alamin, bagi semesta alam ini. Semesta alam ini isinya bukan hanya manusia. Di sini dikatakan fahuwa sallallahu alaihi wasallam rasulur rahmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah utusan pembawa rahmat, alladzi arsalahu Allah taala rahmatan lil jamil alamin. Yaitu utusan yang membawa rahmat, yang Allah telah mengutus beliau ini sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmatan lil mu'minin, untuk membawa rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Wa rahmatan lil kafirin, bahkan untuk membawa rahmat bagi orang-orang kafir, orang di luar Islam. Wa rahmatan lil munafikin, bahkan tetap membawa rahmat bagi orang-orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menyembunyikan kekufurannya. Dia berpura-pura mukmin, berpura-pura Islam, tetapi sesungguhnya dia memusuhi Islam. Ini adalah orang-orang munafik. Tetap masih mendapatkan rahmat dari Rasulullah SAW. Dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Apa kemudian Rasulullah tidak tahu di masa itu yang dihadapi Rasulullah ini bukan hanya orang-orang kafir, tapi juga orang-orang munafik, ya? Tapi Rasulullah dengan sabar. Wa rahmatan li jami'i banil insani rijali wa nisa'i wasibyan, bahkan menjadi rahmat untuk seluruh anak turun atau untuk seluruh manusia, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, wasibyani, baik itu anak-anak. Bahkan warahmatan litoyri wal hayawani, bahkan Rasulullah membawa Islam ini sebagai rahmatnya untuk burung-burung yang terbang dan juga untuk hayawan, baik itu daratan ataupun lautan. Fahuwa rahmatun amatun li jami khalqillahi ta'ala. Artinya sosok Rasulullah sendiri, ya, kemudian agama yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW ini adalah rahmat yang ammah, yang umum, yang menyeluruh, li jami khalqillahi ta'ala, untuk seluruh makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, manusia, hewan, dan seluruhnya. Bahkan bukan hanya menjadi rahmat bagi orang Islam sendiri, tapi Islam juga menjadi rahmat bagi orang-orang di luar Islam. Maka bersyukurlah yang Allah telah pilih kita menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah tetapkan kita di jalan istiqomah. Semoga Allah tetapkan kita di dalam iman dan Islam kita sampai kita meninggalkan dunia ini dan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Referensi dari kitab yang saya baca adalah kitab Muhammad Insanul Kamil pada halaman 133. Semoga kajian singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.